Ya, malam hari ini saya Ferry Nugroho sudah kedatangan tamu. Ada dua kakak cantik dari Komunitas Aksi Cinta Indonesia atau ACI. Ada Kak Eri, selamat malam. Malam Mas Ferry. Sehat-sehat ya? Sehat-sehat. Apa kabar juga Sehat Mas Ferry? luar biasa. Iya. Kak Naomi, apa kabar? Baik. Ya, selamat datang di Jogja. Terima kasih. Mudah-mudahan juga betah dan punya kenangan manis di Jogja. Kita ngobrol tentang ACI lah. Kalau ngomong-ngomong soal ACI ini, Ferry ingat dulu lagunya ACI, Aku Cinta Indonesia. Pasti ketahuan usianya ya. Nah, ACI ini tentunya menjadi salah satu gerakan upaya untuk lebih peduli dengan kondisi masyarakat, khususnya anak-anak. Nah, tak kenal maka tak sayang. Nah, Kak Eri bisa cerita ini tentang seperti apa sih Komunitas Aksi Cinta Indonesia, kapan berdiri, kemudian juga kiprahnya seperti apa. Selayang pandang, silakan Kak Eri. Jadi Aksi Cinta Indonesia ini sebenarnya adalah komunitas yang lahir di era pandemi, Mas Ferry. Ya. Fokus kita adalah kita pingin ngajak anak-anak itu untuk belajar berkarya dan kasih dampak positif secara real pada masyarakat lewat karya mereka. Khususnya karya-karya dalam bidang performing arts. Ya. Jadi anak-anak tim intinya Aksi Cinta Indonesia itu pasti harus bisa nyanyi. Kemudian dari nyanyi kan mereka bisa tampil macam-macam ya, konser, drama musikal dan lain sebagainya. Dan sejak hampir 2 tahun terakhir kita punya tim komik. Jadi anak-anak yang suka ilustrasi, gambar gitu-gitu, mereka bikin secara konsisten, mereka bikin komik yang dipublikasikan lewat Instagram @aksicintaindonesia, dan bahkan tahun lalu mereka udah pameran. Wah, luar gitu. biasa, sudah unjuk gigi ya. Dan melalui karya mereka sepanjang ini tahun kelimanya ACI berarti ya, sudah bisa support berbagai kampanye sosial tuh, mulai dari teman-temannya yang stunting di NTT, rumah belajar orang Papua, terus mereka support pembangunan TK desa di Boyolali, mereka support teman-temannya yang disabilitas, terakhir mereka support gerakan tanam 1000 pohon di hutan mangrove Wonorejo, Surabaya gitu. Baik, ini tadi diawali dari pandemi ya. Iya, bisa cerita ini awal berdirinya ini seperti apa sih? Kenapa memilih fokus kepada anak-anak untuk berekspresi di dunia seni? Gimana nih Kak Eri? Ya, itu menarik tadi Mas Ferry bilang ekspresi, karena Aksi Cinta Indonesia, aksinya tuh ada singkatannya, Ajang Kreasi Seni Inovatif sebenarnya, yang nggak banyak orang tahu. Nah, sebenarnya ACI itu sustain atau ada sampai sekarang itu tidak direncanakan awalnya, Mas Ferry. Tadinya tuh kita cuma mau bikin satu album. Pada saat itu kan emang krisis lagu anak-anak ya. Anak-anak tuh nyanyi ya macem-macem lah lagu-lagu yang dewasa dengan usia mereka ya. Dan kita merasa bahwa anak-anak zaman sekarang tuh nggak bisa disuruh nyanyi lagu-lagu anak-anak yang pada masa kita dulu. Dunia kan berubah, apalagi era digital gitu. Mereka lihat sosial media dan sebagainya. Jadi waktu itu kita pikir, ya anak-anak ini perlu lagu yang syairnya itu edukatif dan sesuai dengan usia mereka. Kalau kita orang dewasa yang buatkan, pasti hasilnya akan sama lagi dan mereka nggak mau nyanyiin karena mereka lihat apa yang viral di sosial media. Jadi kita minta mereka, yaudah deh kamu bikin deh, kamu coret-coret draft karya syair. Emang menurut kamu lagu yang nyaman buat kamu nyanyikan seperti apa? Jadi waktu itu kita bikin satu album, isinya 10 lagu yang syairnya tuh mereka tulis sendiri. Nah sebenarnya tuh cuma mau sampai situ, namanya album Mimpi, dan itu semua udah bisa didengar di semua platform musik digital. Cari aja album Mimpi, various artists. Nah itu produksi pertamanya Aksi Cinta Indonesia. Ternyata dari situ sambutannya positif ya. Kita sampai di notice Bang Andi F. Noya masuk ke programnya dia di salah satu TV, dapat coverage banyak media, terus akhirnya produksi lagi ke album kedua, single sampai bisa berkarya sampai sekarang gitu. Kita nggak nyangka juga sampai situ sih. Dan kemudian lagu-lagu itu lagu-lagu yang memang ramah anak tapi nggak terdengar seperti lagu anak-anak. Dan fun fact bahwa
angkatan pertamanya kita nih ada salah satu yang kemudian memutuskan jadi penyanyi dan masuk industri. On the way satu lagi, dan 2 lagu di album pertama itu kemudian di remake dan beneran masuk industri sekarang. Dan industri gitu nggak tahu bahwa itu tuh sebenarnya lagu anak-anak dari album anak-anak sampai diceritain. Berarti memang lagu ini cukup universal ya. Jadi anak-anak zaman sekarang itu berdasarkan pengalaman saya 5 tahun kerja bareng mereka gitu, kalau mereka diminta bikin karya, sebenarnya karya mereka tuh karya yang universal, tidak terdengar kekanak-kanakan, tapi ya itu tetap anak-anak gitu sebenarnya. Ya. Kemudian membuka untuk komik ini latar belakangnya apa? Kenapa kok mengarah ke komik? Kelihatannya kan kalau nyanyi ini kan ekspresif ya, dia tampil gitu ya. Tapi kalau komik kan di belakang layar. Walaupun mereka bikin karya ya, tetapi kan tidak show gitu. Gimana nih Kak Ari? Jadi kita tuh sejak awal kita memang selalu melibatkan anak-anak untuk berkarya dalam proses produksinya. Aksi Cinta Indonesia dalam berbagai hal ya. Kalau tadi kan syair. Terus dulu waktu zaman pandemi tuh Mas Ferry kita suka bikin musikal dari rumah namanya. Jadi drama musikal yang dimainkan anak-anak dari proses pelatihan sampai proses produksinya, syutingnya tuh di rumah. Dan itu kita melibatkan anak-anak untuk, ayo siapa yang suka nulis, mereka bikin draft skripnya, skenarionya. Dan kalau drama musikal dari rumah itu mereka kan syuting pakai ala-ala green screen yang harus kita ganti. Nah itu tuh yang ngegambarin anak-anak gitu. Nah mulai dari situ, jadi anak-anak ini minatnya banyak ya. Ada yang suka nulis, ada yang suka gambar, ada yang suka public speaking. Nah anak-anak yang suka gambar ini kemudian mereka punya inisiatif akhir tahun 2023 gitu, ya kita bikin komik aja, kita bikin komik. Mulai tuh episode pertama iseng-iseng, bisa dilihat tagar di Instagram komik Aci. Nah itu dari seri 1 sampai sekarang udah berapa ya, 15, 16 gitu keluar tuh karya-karya mereka. Jadi sebenarnya setelah 5 tahun Aci ini kemudian kan anak-anak tumbuh bersama, generasi-generasi awalnya udah ABG kan SMA, mereka punya inisiatif sendiri, kita bikin ini yuk, kita bikin itu yuk gitu. Oke, ini menjadi ajang kreasi ya. Nah, ini ada satu benang merah atau garis bawah yang Ferry coba tanyakan ke Kak Eri. Kehadiran anak-anak ini biar mereka mampu memberi dampak positif bagi lingkungan sekitar. Apakah dari output yang sudah dihasilkan Aci selama 5 tahun ini memang juga mereka hadir menginspirasi orang di sekitarnya? Gimana Kak Eri? Ya, rasanya iya, karena sebenarnya anak-anak umur mereka ini kan anak-anak yang butuh validasi dan eksistensi, dan kita harus berikan itu. Kalau enggak, ya mereka akan melakukan hal-hal yang nggak negatif gitu ya. Energinya kan harus disalurkan. Nah kemudian dengan karya-karya mereka itu ya tadi balik lagi secara real, secara hal-hal yang bisa dimonetize itu udah jelas membantu. Tapi dengan karya-karya mereka lalu bagaimana mereka bisa memberi dampak, kemudian kan teman-temannya bisa lihat ya, teman saya nih sibuk berkarya, teman saya nih sibuk banget, sibuk tampilnya ngapain, kemudian kan teman-teman lainnya pengen tahu, kepo kalau bahasa anak zaman sekarang kan Mas Ferry. Terus kemudian mamanya pengen tahu lagi gitu. Saya rasa itu seperti efek domino yang memberikan dampak positif. Satu tabur sini, kemudian yang ini kenal, yang ini mau lagi, meskipun mungkin nggak semuanya masuk tim intinya Aci karena kita sekarang mengerucutkan itu. Tapi paling tidak kan di luar sana mereka juga kemudian termotivasi untuk lakukan hal yang sama gitu, kasih dampak positif. Dan hasil karya ini menjadi semacam aktualisasi ya bagi anak-anak ya. Banget, dan pride ya buat mereka. Nah, penting banget kan sebenarnya mereka dari kecil itu diberikan pengalaman untuk punya rasa bangga melakukan hal positif. Karena itu kan kemudian nyandu gitu kan ya. Ternyata saya nih masih muda, saya bisa gini ya. Coba lagi dibandingin hal-hal negatif kan juga nyandu kan. Ya benar. Dan menunjukkan bahwa bisa berkarya walaupun masih kecil. Betul. Itu mereka sebaiknya kecanduan itu daripada kecanduan gadget kan. Baik, nah salah satu yang tanda kutip ya kecanduan untuk bernyanyi menghasilkan karya adalah ada Kak Naomi Olivia yang
saat ini juga sudah hadir. Kira-kira sudah berapa single ini yang dikeluarkan Kak Naomi? Sudah 4. 4 single? Iya. Yang paling baru judulnya Realita, dirilis 1 Januari 2025 kemarin. Wah, masih anget ya? Masih hangat. Nah, Kak Naomi kapan menjadi pegiat bergabung ke ACI ini? Aku sebenarnya generasi pertama bangetnya Oke. ACI, jadi tahun 2020. Iya, wah. Di saat-saat mereka berawal dari workshop piano gitu kan, zaman pandemi banyak online workshop. Ya. Terus mereka ke workshop vokal, terus sampai akhirnya musikal dari rumah yang tadi udah diceritain Kak Eri. Kenapa sih tertarik untuk nyemplung? Awalnya karena hanya sekedar mencari kegiatan di zaman pandemi. Ya. Karena kan sudah nggak bisa les, nggak bisa beraktivitas, jadi harus mencari penggantinya kan. Dan kebetulan karena workshop online sesuatu yang bisa aku lakuin di rumah dengan nyaman, akhirnya ikut gitu. Dan setelah mungkin beberapa bulan, saya salah satu anak yang diajak buat bikin lagu-lagu yang di album Mimpi tersebut gitu. Dan kecanduannya sampai sekarang karena yaitu bisa berkarya, melakukan apa yang aku suka, tapi juga bisa memberikan dampak positif ke masyarakat. Oke, asiknya apa sih bergabung di ACI? Asiknya Mungkin dari pengalaman satu aja. asiknya sih yaitu bisa melakukan apa yang aku suka, Aha. tapi bukan cuma untuk kepuasan diri sendiri, tapi juga bisa memberikan kembali gitu ke masyarakat. Itu sih yang bagian puasnya di situ. Kira-kira apakah ada sesuatu yang muncul bakat terpendam, kemudian bergabung di ACI, ternyata keluar gitu? Mungkin bakat terpendamnya adalah menulis naskah. Oke. Jadi saya juga salah satu anak yang ditawarin, kamu mau nggak nulis naskah buat yang musikal dari rumah itu? Sebelumnya aku nggak pede dalam menulis karena emang ya kesukaannya nyanyi, sukanya musik. Tapi begitu ditawarin itu, akhirnya seiring berjalannya proses sama-sama belajar pelan-pelan. Kalau misalnya menulis skenario tuh gini loh caranya. Dan aku rasa bukan hanya aku doang yang ngerasain gitu, tapi anak-anak ACI yang lain juga. Termasuk menulis lagu gitu? Iya, termasuk menulis lagu gitu. Liriknya, terus gimana cara merangkai kata gitu. kira-kira kalau tadi disampaikan ya bahwa udah dapet nih dari ACI, kan tentunya harus memberikan ke orang lain. Betul. Kira-kira apa sumbangsih dari Kak Naomi ke teman-teman yang di luar sana yang sudah dilakukan? Ikut konser, ikut dalam drama musikal gitu, karena uang donasi yang kita dapatkan itu kan dari event-event tersebut. Dan kebetulan Kak Naomi ini adalah salah satu output pertama ya Kak? Iya. Dari ACI yang sudah menghasilkan beberapa single ya? Ya. Oke, kita akan dengerin satu single yang masih baru, dirilis Januari 2025 ya, Kak Naomi Olivia. Ini dia dengan singlenya Musim Semi. Cepat selesai menunggu saat
Ku tunggu saat semua terbayarkan. Satu-satu perlahan ku akan melangkah ke depan. Terjatuh itu pasti, yakinlah suatu saat nanti semua ada hasil. Tak ada yang tak mungkin walau berat terus berlari. Perjalanan yang tak pasti, banyak ragu menemani. Walau terasa lambat, bila kau tak berhenti, akan menjadi musim semi. Mungkin bukan sekarang, mungkin belum waktunya. Jika berhenti kau takkan pernah tahu hasilnya. Perjalanan yang tak pasti, banyak ragu menemani. Walau terasa lambat, bila kau tak berhenti, akan menjadi musim semi. Iya, masih di Ngobras, Ngobrol Komunitas bersama Kak Naomi dan Kak Eri dari ACI, Aksi Cinta Indonesia. Dan tadi yang barusan hadir lagu dengan judul yang asik banget kalau boleh dibilang. Ya, Kak Naomi bisa cerita ini, inspirasi lagunya seperti apa nih? Ini judulnya Musim Semi. Musim Semi, ha? Jadi aku pengen menceritakan kalau kehidupan sehari-hari itu kayak hukum alam, dimana kita harus melalui musim dingin yang susah dulu, yang berat dulu sebelum bisa ngerasain musim semi yang indah. Oke, berarti kayak peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian gitu ya? Betul. Wah, asik ini. Ini yang nulis siapa ini? Saya sendiri Kemudian aransemennya dibantu? dibantu sama Kak Eri di sini. Multifungsi. Iya. Untuk prosesnya berapa lama Kak Eri? Sebenarnya kalau lagu draft lagunya udah lama ya, Liv ya. Iya. Oh, Bertahun-tahun gitu. berarti stok lama ini ya? Ya, lagu stok lama. Cuman waktu itu kita produksinya sebulan, 2 Bulan. bulan. 6 bulan sih 6 bulan ya. sebenarnya. Itu gimana mengolah suara? Ngomong begini dengan menyanyi berbeda ya? Iya, ya ada mungkin karena ketika nyanyi itu kan rada beda sama suara ngomong, ada beberapa teknik yang dicampurkan juga ke Iya. situ. Sebenarnya saya sendiri nggak merasa beda, cuman orang-orang yang bilang kayak beda. Ferry dengerin tadi kok beda ya antara ngomong dengan itu gimana latihannya itu? Itu proses sih untuk secara detail latihannya. Mungkin aku nggak bisa ceritain secara detail, cuman ya kayak diulang-ulang. Terus habis itu salah satu cara yang aku suka itu rekam diri sendiri, karena kan ketika kita nyanyi terus mendengarkan suara sendiri itu kan beda. Berarti menemukan identitas seperti sekarang ini berproses ya? Sangat berproses. Kalau nggak percaya boleh tanya Kak Eri di album Mimpi itu, kan saya juga menyanyi di album Ya. itu. Suaranya sangat tidak matang dibandingin sekarang, dan Kak Eri adalah saksinya. Ya, gimana melatihnya Kak Eri? Apakah menggunakan cara-cara yang anti mainstream? Sebenarnya Kak Eri sendiri bukan pelatih vokal saya, cuman kayak emang yang sudah melihat proses saya dari awal sampai sekarang. Bisa cerita Kak proses? Prosesnya sebenarnya anak-anak itu kan hanya perlu dikasih kesempatan dan kepercayaan ya. Ya. Jadi kalau kadang tuh ada orang yang mau terima anak udah jadinya aja. Ya. Gak bisa gitu dong. Kita kan harus mau terima apa yang ada, terus kemudian selalu dikasih kesempatan sehingga dia punya kepekaan dan kesadaran untuk ya saya mau lebih gitu. Kemudian kan dia cari kan
apa namanya, cari potensinya. Oh ya ternyata bisa gini, ternyata bisa gitu. Sebenarnya itu sih. Ya. Makanya di ACI tuh kita tuh kalau anak-anak yang udah bertahun-tahun nggak ada tuh yang tiba-tiba dari awal udah jago. Biasanya tuh kalau yang dari awal udah jadi sesuatu, dia nggak akan sustain lama. Benar. Hanya cari panggung dan selesai. Tapi anak-anak yang bertahun-tahun belum jadi apa-apa, sekarang beneran jadi sesuatu biasanya. Jadi menghargai proses ya. Iya. Justru anak-anak yang sustain dan sekarang jadi sesuatu itu awalnya bukan apa-apa. Karena dia benar-benar menghargai proses. Karena ACI tuh ada motonya Mas Ferry, be the best version of yourself. Itu motonya anak-anak ACI. Jadi versi terbaik diri masing-masing, terus mesti sabar dengan proses. Karena kan nggak ada yang instan. Benar. Gitu. Versi terbaik nggak perlu mencontoh. Betul. Iya. Meneladani boleh, melihat boleh, ya. Betul. Sebagai cermin begitu ya. Betul. Nah, salah satu program dari ACI adalah Ayo Berkarya Goes to School. Nah, ini apakah semacam ekspansi atau satu program yang lain dari ACI atau bentuk manifestasi dari program ACI? Gimana Kak Eri? Jadi di akhir tahun 2023 itu waktu Hari Anak Dunia sedunia, pemerintah Kota Surabaya, UNICEF Indonesia dan adalah salah satu NGO di Surabaya itu punya program kampanye melawan kekerasan seksual pada anak dan remaja lewat daring. Nah, pada saat itu Naomi Olivia tuh baru rilis single dia ya yang masuk ke industri sekarang, judulnya Ku Tak Sendiri. Nah, dari Pemkot, UNICEF dan NGO ini ngobrol ke saya gitu karena dengar lagunya Naomi Olivia. Intinya tertarik karena lagu itu relate lah dengan penyebab dari masalah kekerasan seksual pada anak dan remaja ini, di mana anak-anak itu merasa sendirian, mereka nggak punya teman curhat, pada akhirnya mereka main sosial media dan bertemu orang yang tidak tepat. Sehingga berakibat cukup fatal dan itu angkanya lumayan tinggi ya di Surabaya. Nah, ketika ngobrol-ngobrol, karena memang ACI ini kan seperti tadi yang disampaikan merupakan komunitas yang lahir di era pandemi sehingga segala sesuatunya virtual. Kami justru merasakan benefit dari keberadaan sosial media kalau digunakan dengan baik dan positif. Jadi kita bilang ya kita kan nggak bisa melarang anak-anak itu untuk main TikTok, Instagram dan sebagainya. Yang kita bisa lakukan adalah mengedukasi mereka bahwa ini kalau digunakan secara positif akan membuka pintu-pintu. Dan itu udah terbukti di anak-anak ACI. Jadi pada saat itu kita sampaikan ya kenapa kita nggak alihkan saja energi mereka ke hal-hal positif. Misalnya kita tantang mereka untuk berkarya menggunakan sosial media. Gitu. Jadi pada saat itu namanya Arek Surabaya buat Bangga Indonesia, ada tagarnya tuh. Kita tantang mereka terinspirasi dari lagunya Naomi Olivia. Mereka bikin macam-macam mulai dari cover lagu, vlog, desain grafis, melukis, puisi, cerita pendek dan sukses. Hampir kita mengumpulkan hampir 300 karya di akhir tahun 2023 itu. Lalu kemudian setelah sukses itu 2024 Wali Kota Surabaya sendiri yang minta Goes to School roadshow supaya menjangkau dan mengedukasi lebih banyak anak. Jadi sejak April 2024 sampai hari ini kalau di Surabaya kita bikin namanya Arek Surabaya Berkarya Goes to School, di mana formatnya sama. Sebenarnya kita pingin anak-anak dan remaja ini kecanduan berkarya dan menikmati gitu prosesnya itu. Kita tantang mereka buat berkarya, kita minta mereka upload karya-karya mereka itu di Instagram secara spesifik. Lalu kemudian setelah mereka berkarya kita adakan acara offline di sekolah. Mereka bisa tampil, ajang unjuk bakat, terus ada ngobrol-ngobrol talk show-nya, terus kemudian kita berikan penghargaan kepada karya-karya terbaiknya. Dan itu kemudian setelah hampir 1 tahun ini sudah dilakukan di 6 kota, Jakarta, Bandung, Semarang, mana lagi? Surabaya, Sidoarjo, Malang. On the way nih mau Jogja juga, semoga tahun ini jalan. Dan sudah menjangkau hampir 10.000 siswa, mulai dari usia TK sampai SMA. Wah, luar biasa. Berarti ini dalam rangka mengoptimalkan lah ya media sosial yang
mungkin bagi sebagian orang tua ini menjadi ancaman, tetapi justru kalau dipakai dengan positif justru akan menunjang atau bisa dipakai untuk idealisme bagi anak-anak berekspresi, begitu ya Kak Eri? Betul, itu yang pengen kita tanamkan. Jadi ya kita berikan mereka wadah gitu ya untuk kayak sebenarnya anak-anak ini kan hanya mengikuti eranya ya, mereka pengen joget-joget gitu. Ya udah boleh kita bikinin tuh kategori nari, tapi lagu yang sesuai dengan usia mereka pastinya dong ya. Mereka pengen nyanyi, ya udah kita kasih mereka nyanyi, tapi lagu yang pantas mereka nyanyikan. Terus ya boleh lah narsis di TikTok, Instagram gitu. Kita kasih gitu apa yang ini. Jadi mewadahi mereka pengen aktualisasi diri, mereka pengen tampil, mereka pengen divalidasi, kita kasih semua, tapi dengan cara yang positif. Dan kemudian setelah jalan hampir 1 tahun ini, kalau di Surabaya sendiri sekarang itu menjadi sebuah program yang dicari gitu. Bahkan ada sekolah-sekolah yang mendaftar karena demand dari siswanya. Pengen dong ikut area Surabaya berkarya gitu. Ya semoga kota-kota lain juga tertular ya. Berarti memang sudah ikonik ya. Surabaya menuju ke ikonik gitu ya. Menuju ke situ. Oke, kita terima dulu yang sudah bergabung ya. Selamat malam, Ngobras. Malam kembali, Mas Ferry. Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Dengan Ramadan di Sorong. Pak Ramadan di Kota Sorong, Betul. Papua. Kabar Mas baik Ferry ya. tugas malam ini ya sama besok ya, Jumat Sabtu ya. Gimana? Ya. Jumat dan Sabtu ya biasanya. Oh iya benar, Jumat dan Sabtu ya. Baik, Pak Ramadan, ini ada Kak Eri dan Kak Naomi dari komunitas ACI, Aksi Cinta Indonesia. Ada yang mau disampaikan? Selamat malam dan selamat berkarya untuk keduanya. Itu yang ACI Aku Cinta Indonesia ya. Itu tahun berapa ya? Aku lupa ya. Itu lagu sekarang, dulu ada salah satu film ya, ACI. Iya, itu Aku Cinta Indonesia. Yang ACI Aku Cinta Indonesia. Kalau ini ACI itu Aksi Cinta Indonesia. Oh beda ya. Beda. Ini komunitas gerakan sosial pendidikan. Oh Aksi Aku Cinta Indonesia. Aksi Cinta Indonesia. Aksi ya, kalau bicara cinta Indonesia ini maknanya luas. Jadi ya kan kalau bicara cinta Indonesia itu artinya kan setiap warga negara Indonesia mulai dari masyarakat paling bawah sampai dengan pejabat publik. Iya. Yang paling atas itu yang cinta Indonesia pasti berkontribusi ya untuk bangsa dan negara. Dan berkontribusi untuk bangsa dan negara di semua sektor pembangunan bangsa kan. Semua bidang pekerjaan. Termasuk para seniman ini, para artis dan seterusnya ya. Ini boleh dibilang seniman cilik. Ya itu dia. Jadi mulai dari bawah, dari masa kecil ya, pada anak-anak itu sudah harus menanamkan cinta Indonesia. Jadi yang tidak cinta Indonesia itu kebalikan dari itu, orang-orang yang pelanggar hukum ya, dan bikin susah negara dan bangsa. Intinya semua pelaku kejahatan itulah penceret bangsa yang tidak cinta Indonesia. Jadi pertanyaannya apa saran dan masukan daripada kedua narasumber malam ini untuk para pelajar khususnya mahasiswa dan mahasiswi Indonesia agar bagaimana bisa berkontribusi berkontribusi nantinya untuk bangsa dan negara, dan apa esensi daripada mendidik. Kalau mengajar semua orang bisa loh. Mengajar apapun kan gampang, tapi mendidik ini susah. Tidak gampang. Baik. Jadi supaya dia berkarakter, berintegritas, begitu kan? Supaya dia kelak berkontribusi ya untuk bangsa dan negara. Bagi warga negara Indonesia yang berkelas gitu. Baik, Pak Ramadan. Sedikit dari saya itu. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Ramadan dari Kota Sorong. Kira-kira tadi disampaikan ada saran ini. Ini Naomi bisa cerita ini ya, karena menjadi salah satu anak muda yang mampu berkreasi dan menyumbangkan, berkontribusi untuk cinta Indonesia. Kira-kira dengan menyanyi ini ya, serius ya, dengan menyuarakan lirik-lirik yang membangun, kemudian memberikan inspirasi, goalsnya apa sih dari Naomi yang diharapkan?
Goals untuk aku berkarya emang selalu untuk memberikan dampak positif sih. Salah satunya juga untuk menumbuhkan rasa cinta ke Indonesia. Gimana tuh caranya? Karena sejauh ini 4 single aku semuanya full berbahasa Indonesia. Jadi mungkin itu salah satu cara aku cinta Indonesia gitu lah. Nah, kenapa kok memilih jalur menyanyi? Karena semua orang mendengarkan musik, mau umurnya berapa, mau dari mana, genrenya apa, di mana saja itu pasti mendengarkan musik. Jadi aku percaya kalau musik tuh punya kekuatan yang sangat besar gitu, dan melalui musik aku bisa menyampaikan banyak pesan yang mungkin nggak bisa disampaikan lewat kata-kata biasa gitu. Ya, di awal kan bergabung dengan Aci ya. Kemudian sekarang serius di industri musik. Betul. Nah, kira-kira bedanya apa sih? Bedanya mungkin sebenarnya nggak terlalu beda-beda amat sih, karena tujuan aku dan tujuan komunitas Aksi Cinta Indonesia sampai sekarang masih sama. Gitu. Mungkin akan dirasakan perbedaannya 2-3 tahun lagi ketika mungkin kerjaan bakal lebih nambah, terus mungkin dari segi pengaturan waktu mungkin lebih ke arah teknikalnya gitu. Tapi kalau dalam segi tujuan berkarya kayaknya nggak ada yang berubah. Nah, dari kiprahnya di Aceh sendiri, kira-kira ada nilai kepuasan apa yang sudah dilakukan dan apa yang masih kurang? Kalau yang kurang mungkin enggak ya. Enggak sih. Kalau kepuasannya balik lagi aku bisa tampil, terus di saat yang bersamaan karyaku menginspirasi anak-anak lain, karena waktu itu di Juli 2024 kita mengadakan konser namanya Senandung Alam, konser untuk donasi 1000 pohon di yang Wonorejo, Surabaya itu. Lalu yang datang tuh anak-anak Surabaya dari hampir semua sekolah negeri gitu. Tapi ada juga anak-anak dari sekolah marginal, Mas. Jadi sekolah yang di pinggir rel kereta api, benar-benar yang hanya satu ruangan tapi dikasih sekat-sekat. Itu pertama kalinya mereka menonton sebuah konser yang serius. Dan setelah konser itu aku dengar dari cerita kakak-kakak pembimbingnya, mereka tuh seneng banget karena mereka seumur hidup kayak nggak pernah menonton karya yang solid. Terus habis itu yang nyanyi juga anak-anak gitu. Terus kayak sampai ada komen AC-nya dingin banget karena mereka bahkan ke mall aja kedinginan gitu. Dan itu memberikan rasa kepuasan yang beda lagi karena oh ya ampun, padahal menurut aku cuma nyanyi doang, tapi buat mereka tuh sesuatu yang spesial. Dan ada yang menyapa begitu ya, anak-anak yang termarginalisasi ya. Nah, kalau yang dari diri sendiri, dari Kak Naomi ini yang kurang atau belum mampu diwujudkan melalui Aci, kan Kak Naomi ini punya kemampuan di bidang musik ya. Yang kurang apa sih, yang belum bisa ditularkan ke anak-anak yang lain apa ini? Mungkin sejauh ini sih belum ada yang kurang sih. Atau mungkin boleh dibilang tantangan ya? Atau challenge ya? Seperti apa? Tantangannya mungkin mengajak lebih banyak anak lagi, lebih ke arah situ sih, karena kan balik lagi sosial media kan pedang bermata dua gitu. Jadi ya buat anak-anak yang sudah terlalu kecanduan mungkin akan lebih susah buat kayak ngeyakinin kalau sosial media tuh bisa digunakan untuk hal baik. Kak Eri, ini menarik dari kalimat Kak Naomi adalah medsos itu pedang bermata dua. Kira-kira dari Aceh sendiri juga memberikan literasi kepada anak-anak di sekolah agar bijak untuk bermedia sosial. Oh ya pasti. Cuman kalau Aci literasinya nggak, ya bukan arah seminar yang serius. Kamu harus ini itu, tapi lebih ke praktikal ya. Tadi langsung ayo kita bikin karya yuk. Boleh deh pilih mau bikin apa, nyanyi, main musik, nari, melukis atau apapun. Terinspirasi dari ini, udah langsung kita arahin yang positif ya seperti itu gitu. Terus kemudian kita apresiasi karya mereka dengan menentukan karya terbaik. Seperti misalnya kalau di Ayo Berkarya Goes to School, kita tuh mulai tahun
2025 ini nggak ada juara 1, 2, 3 karena kita nggak mau label mereka, biar siapapun pokoknya karyanya kita apresiasi lebih ke arah itu. Terus kemudian kalau misalnya ada acara-acara yang lebih besar, kita ajak mereka untuk berkarya bareng. Jadi bukan dengan memberi seminar secara verbal yang dimana itu rasanya komunitas lain bisa lakukan, tapi kita lebih ke praktikal yang ayo kita kasih wadahnya nih buat berkarya dan lakukan dengan positif gitu. Ya, jadi mereka sebagai pelaku ya, mereka sebagai pelaku, bukan sebagai nanti subjeknya ya. Yes, betul. Tetapi sebagai justru diberdayakan apa yang mereka punyai dari sisi bakat, minat begitu ya. Betul. Balik lagi kita bikin mereka kecanduan untuk melakukan hal-hal positif. Ya. Kalau selama ini di Ayo Berkarya Goes to School ini apa bentuknya yang di apa outputnya yang sudah dihasilkan? Outputnya karya-karya mereka. Jadi di Instagram karya-karyanya itu bisa diakses dengan tagar kalau Surabaya Arek Surabaya Berkarya. Kalau luar Surabaya tuh ada Anak Indonesia Berkarya untuk anak-anak SD dan TK. Kalau untuk SMP SMA Remaja Indonesia Berkarya. Nah itu di sosial media. Tapi kita nih sedang melakukan secara konsisten kalau di Surabaya, karena dalam 1 bulan ada 3 sekolah, biasanya setiap 3-4 bulan kita adakan acara yang lebih besar tuh di Atrium Mall, di mana mereka bisa tampil di depan teman-teman lainnya dari sekolah lain. Di situ kelihatan live performance-nya mereka, macam-macam, nari, ada apa lagi sih, Paskibra, tari pramuka, apa itu? Pantomim, macam-macam lah pokoknya. Hal-hal mereka juga gelar itu. karya, misal lukisan. Dan tahun ini kita mau bikin pameran karya mereka. Ya. Nah, Kak, ini ada 2 pendengar yang bergabung ya, dari seorang ibu. Terima kasih Ibu Kris dari Sleman. Iya. Kira-kira kalau ada anak yang punya bakat nyanyi atau menari, tetapi pas tidak ada event, kemudian dia punya karya yang diupload di media sosial, bisakah di arrange atau ditampung di ACI ini untuk bisa digolkan atau paling tidak diupayakan untuk ada pendampingan begitu? Gimana Kak Eri? Jadi nggak harus menunggu event ya, misalnya secara reguler ini. Mereka sudah punya akun, kemudian diteruskan ke akunnya ACI misalnya, atau kirim by email atau seperti apa, Kak Eri? Jadi tidak harus menunggu event. Ya, kalau saat ini kita belum ada program seperti itu, tapi terima kasih tadi Ibu Kris dari Sleman mungkin bisa jadi ide selanjutnya, karena itu juga pertanyaan-pertanyaan itu banyak datang dari ibu-ibu dari berbagai kota yang belum tercover ya ACI untuk offline. Mungkin bisa dipikirkan nanti ke arah situ, pas nih 5 tahun Aksi Cinta Indonesia. Ya. Jadi ini nanti masih dalam program ya, ada planning untuk jangka panjang. Terima kasih Bu Kris yang ada di Sleman. Kemudian satu lagi, ini dari Kota Jogja. Matur nuwun, selamat malam untuk Kak Naomi dan Kak Eri. Wah, asik ini ya, anak-anak bisa nyanyi sesuai dengan usianya. Dan apakah dari ACI sendiri membuatkan album dari produk-produk yang sudah dihasilkan oleh anak-anak? Kemudian yang kedua, kalau ini yang ke Kak Naomi, kira-kira next projectnya untuk lagu apa yang sudah disiapkan? Tadi komentar juga bahwa suaranya beda dengan siaran. Sama ya Pak ya. Terima kasih yang sudah bergabung dari Pak atau Kak Bayu. Ya, oke, terima kasih. Ke Kak Eri dulu terkait dengan dari lagu-lagu yang sudah dihasilkan. Kira-kira album itu bisa diakses kemana? Ada di digital streaming platform, semua platform musik itu. Kalau album pertamanya ACI bisa search album Mimpi Various Artists. Terus kita tuh ada album kedua, soundtrack musikal dari Rumah Aksi Cinta Indonesia. Itu produksinya ACI juga. Terus ada beberapa penyanyi sih yang kita produce. Terakhir itu search Kimora Maya, Kimora spasi MAIA, Permata Katulistiwa, itu baru, itu lagu produksinya Aksi Cinta Indonesia juga.
Atau mungkin mudahnya bisa lihat di Instagram @aksicintaindonesia, itu kelihatan semua yang ada banyak ya tampilannya ya. Banyak, kita udah ada banyak ya single, ada 4 atau 5. Ada 4 atau 5. Terus 2 album. Iya. Kalau Naomi sendiri ada berapa single Naomi yang sudah diproduksi? 4. 4. Iya. Ya. Terus mengenai itu untuk 4 tuh apa saja? Untuk 4 tuh Ku Tak Sendiri, Little Things in Life, Musim Semi yang baru diputerin sama Realita. Dan apa semuanya menjadi hits ya? Diharapkan. Amin, diharapkan. Nanti bisa dengerin di Pro 1 ya. Yes. Kemudian untuk next project apa ini? Untuk next project lagi menyiapkan sebuah album yang judulnya Pertanyaan. Ya, wah, judul pertanyaan ya. Judulnya Pertanyaan. Ini membutuhkan jawaban dari pecinta musik. Iya, jadi menariknya kenapa judulnya Pertanyaan, karena lagu-lagu yang akan ada di album itu adalah jawaban-jawaban dari pertanyaan yang aku punya sekarang atau mungkin kayak 2 tahun 3 tahun yang lalu. Boleh dibocorin tentang pertanyaan apa? Eksistensi kehidupan. Dalam banget ya. Misal kayak Musim Semi itu nanti akan ada di albumnya juga. Musim Semi adalah jawaban dari pertanyaan aku bisa nggak ya kalau misalnya aku lebih lambat dari yang lain gimana gitu. Nah, Musim Semi menjawab itu. Kalau balik lagi, semuanya ada proses masing-masing, semua ada waktu masing-masing, karena semua kelak akan menjadi musim semi. Oh iya, akan indah pada waktunya ya. Iya. Oke, berarti ada berapa lagu? 7. Iya. Dari yang sudah rilis? Yang sudah rilis 2. Oke, baik, ditunggu ya. Kira-kira 2025 ini? Iya, pasti. Oke, baik, kabar-kabari nanti ya. Terima kasih. Baik, sebelum nanti Kak Naomi akan nyanyi live malam ini, Kak Eri ada yang mau disampaikan? Ya, mungkin buat pendengar Pro 1 dimanapun berada gitu, kalau misalnya punya anak-anak, ponakan, adik gitu ya, jangan lupa selalu dikasih kesempatan dan dipercaya untuk berkarya. Soalnya kepercayaannya kita dan kesempatan dari kita itu adalah booster terbesarnya mereka. Jadi itu aja sih. Jangan sia-siakan ya. Betul, jangan sia-siakan. Jadi kasih mereka dari usia semuda mungkin itu kecanduan, tapi kecanduannya hal positif. Iya, karena usia anak-anak adalah golden age. Betul. Jangan sampai kan tidak akan terulang lagi. Iya. Betul. Orang dewasa kepingin kembali seperti anak-anak karena memang menyenangkan sekali ya. Betul. Oke, Kak Naomi, closing statementnya apa ini? Buat pendengar Pro 1, kalau yang ini buat anak-anaknya mungkin ya. Kalau ada kesempatan untuk berkarya, jangan disia-siakan, karena kesempatan itu kan banyak, tidak akan datang 2 kali. Benar. Dan kalau misalnya ada bakat atau lagi suka sesuatu, ada hobi sesuatu, tapi nggak tahu mulai dari mana, yang penting mulai dulu. Sebenarnya itu tipsnya gitu. Semuanya berawal dari hal kecil. Yang penting konsisten. Terus yang penting melangkah dulu lah gitu. Dan pantang menyerah. Oke, ini yang mau dinyanyikan apa judulnya? Realita ya. Oke, sudah siap? Sudah. Oke, ini dia Kak Naomi Olivia, Realita. Dalam hidup dan realita, semua tak ada yang mudah. Ada proses, ada waktu, teruslah kau maju. Bermimpi dan menggapai cita tidak akan sekejap saja. Jangan lelah berusaha, penuh tekad melangkah. Walau tantangan datang menghadang, tegar hadapilah, jangan pernah menyerah. Gagal akan selalu ada,
bangkit dan hadapi semua. Pengalaman kan membawa hidupmu bermakna. Melangkah dan jangan menyerah, tatap masa depan yang cerah. Yakin setiap usaha tak akan sia-sia. Walau tantangan datang menghadang, tegar hadapilah, jangan pernah menyerah. Gagal akan selalu ada, bangkit dan hadapi semua. Pengalaman kan membawa hidupmu bermakna. Melangkah dan jangan menyerah, tatap masa depan yang cerah. Yakin setiap usaha tak akan sia-sia. Luar biasa Kak Naomi, terima kasih. Aduh, bener-bener ya, suara yang asli. Ini live di Pro 1 RRI Yogyakarta. Aduh, bener-bener deh. Pokoknya real, original suaranya. Original, nggak dibuat-buat ya. Nah, inilah dia suara emas dari Kak Naomi Olivia ya. Baik, mudah-mudahan ke depan bisa semakin sukses untuk lagu-lagunya. Amin. Dan kabar-kabari Pro 1 kalau sudah ada single yang baru di beberapa bulan ke depan ya, di tahun 2025. Kak Eri, terima kasih. Terima kasih Mas Ferry. Kak Naomi, terima kasih Mas Ferry sudah bergabung. Sukses untuk acaranya, ditunggu di Jogja untuk Gustusko-nya ya. Oke, kita ketemu kembali di lain waktu. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih pendengar, kami akhiri untuk obrolan komunitas malam hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan menginspirasi Anda, dan setelah ini kami menghadirkan lagu-lagu mancanegara di era tahun 2000-an hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.